Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Alhamdulillah, balik lagi sama Okeis. Sesuai judulnya, teman-teman wajib banget nonton video ini sebelum beli rumah over kredit atau take over KPR. Takeover KPR yang aku tahu ada dua macam. Yang pertama takeover KPR ke bank, yang kedua takeover secara jual beli atau bisa diartikan pembelian rumah yang masih dalam proses cicilan oleh pihak pemilik sebelumnya gitu. Nah, di video kali ini aku mau sharing tentang takeover KPR jual beli ya. Simak videonya sampai akhir, jangan di-skip. Takeover KPR ada dua cara. Yang pertama takeover KPR lewat bank, yang kedua takeover KPR bawah tangan. Di video kali ini mungkin aku nggak banyak ngebahas tentang takeover KPR lewat bank ya. Cuman sedikit informasi aja. Kalau takeover KPR lewat bank ini prosesnya nggak jauh beda kayak pengajuan KPR pertama gitu. Nah, kalau over kredit bawah tangan itu over kredit yang nggak lewat bank. Biasanya itu antara pembeli, penjual, dan notaris gitu. Berkas-berkas yang harus disiapin sama pihak penjual, yang pertama itu surat perjanjian kredit, yang kedua bukti pembayaran PBB, yang ketiga bukti pembayaran angsuran, yang keempat ini buku rekening asli yang bernomor rekening angsuran. Nah, dari berkas-berkas yang disiapin sama pihak penjual tadi wajib banget dicek sama teman-teman ya, sama pihak pembeli. Tapi teman-teman di sini jangan sampai salah langkah kayak aku. Teman-teman wajib dicek dulu itu NJOP-nya, dia udah bayar atau belum sampai tahun berjalan ini, atau dia dicek lagi tuh tahun sebelumnya dia udah bayar atau belum gitu. Jangan sampai nanti nih kemudian hari jadi tanggung jawab kita gitu. Karena aku nggak tahu ya itu si pihak pertama tuh udah bayar PBB atau belum, dan ketahuannya tuh waktu aku ngurus peningkatan sertifikat gitu. Ternyata dia belum bayar PBB bulan waktu sebelum dijual gitu. Jadi ya mau nggak mau dibayar sama aku karena ya aku udah nggak ada komunikasi sama pihak pertama. Nah, terus kan ada lampiran ini ya, salinan rekening koran KPR. Teman-teman bisa cek di sini, atau kalau kalau teman-teman nggak canggung atau nggak malu buat nanya langsung ke pihak penjualnya ada tunggakan atau enggak, ya mangga ditanyain karena itu kan haknya teman-teman gitu ya. Kalau misalnya ya cukup di rekening koran gitu ya, misalnya bulannya udah berurutan gitu ya, nggak ada tunggakan, ya udah mungkin cukup dengan salinan rekening koran KPR ini gitu. Karena aku juga ada pengalaman, aku sempat kaget di telepon sama pihak bank, katanya aku nunggak 2 bulan. Aku shock banget, perasaan nggak pernah nunggak gitu ya, karena aku menghindari banget kena denda gitu. Terus karena aku kebanyakan mikir dan aku nggak nemu salahnya di mana gitu, akhirnya besoknya tuh aku main ke bank, aku nanya kan gitu soal telepon itu. Terus ternyata alhamdulillah itu bukan aku yang nunggak. Jadi katanya nama penjual rumah itu ngejual rumah buat beli rumah baru gitu. Nah, ternyata angsuran rumah barunya itu nunggak 2 bulan gitu. Aku juga nggak tahu sih kenapa pihak bank teleponnya ke aku gitu ya, sedangkan data aku kan belum masuk ke bank gitu. Jadi ya pesan aja buat teman-teman, kalau mau beli rumah take over kredit pastiin dicek lagi tuh angsuran pihak pertamanya ya, si pihak penjualnya itu ada tunggakan atau enggak, itu harus dicek lagi karena nanti ya bisa ribet aja sih urusannya gitu kalau sampai dia nunggak dan
kalau nggak mau tanggung jawab ya jadi apa ya, resiko teman-teman. Nah, dari kejadian telepon itu menyadarkan aku untuk lebih hati-hati lagi, dan aku langsung minta pengajuan alih pendebetan gitu ya. Jadi nanti pihak bank tuh auto debitnya ke rekening atas nama aku gitu. Takutnya ada hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, dan itu nggak ada data aku sama sekali gitu kan, karena emang data aku nggak ada di bank, karena waktu transaksi take overnya kan di bawah tangan gitu. Jadi pihak bank tuh tidak mengetahui kalau angsuran si pemilik nama pertama itu tuh udah dialihkan ke aku gitu ya. Nah, jadi aku coba ke langkah pertama, minta dialih pendebetan ke rekening atas nama aku gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa kan ada setidaknya nama aku gitu. Jadi kalau misalnya aku lanjut pakai nomor rekeningnya atas nama pihak pertama, itu ya sama aja kayak aku ngebayarin rumahnya dia gitu. Nah, menurut aku itu salah satu resiko membeli rumah over credit atau take over KPR gitu. Resiko yang kedua menurut aku itu kita nggak bisa ngeprint ini rekening koran KPR, kita nggak bisa, harus pihak pertama gitu. Jadi aku ngerasa aku berjalan tanpa melihat gitu, paham gak sih teman-teman? Jadi kayak aku ya udah bayar gitu tiap bulan, tapi aku nggak tahu kayak sisa pokoknya berapa lagi, terus aku udah ngangsur ke bulan berapa gitu itu. Jadi aku nggak bisa lihat gitu, aku nggak bisa tahu karena aku nggak bisa ngeprint ini salinan rekening koran KPR, nggak bisa gitu, harus pihak pertama. Resiko yang ketiga dari pengalaman aku, kita nggak bisa melakukan pelunasan sebagian gitu. Jadi kalau misalnya kita ada rezeki, kita mau lunasin sebagian nih, misalnya angsuran kita ada 100 juta lagi, nah kita ada rezeki 50 juta nih, nah kita mau bayar sebagian dulu nih 50 juta dulu gitu ya, biar nanti dikit gitu ya, jadi kita cepet lunas lah gitu ya. Nah itu nggak bisa, harus pihak pertama yang melakukan pelunasan sebagian itu gitu. Jadi menurut aku sih agak ribet ya. Ribetnya tuh satu, kalau kita udah lost kontak sama pihak pertama. Kedua, kalaupun kita masih ada komunikasi, ya kita minta waktunya dia gitu. Kayak kita kan nggak tahu ya dia bisa cuti atau enggak gitu buat bantu ngurusin rumah kita gitu. Dari resiko-resiko yang aku alami, kayaknya aku nyaranin teman-teman untuk kayaknya beli langsung aja deh. Teman-teman tuh jadi pihak pertama aja kalau bisa gitu ya, karena kalau pihak pertama itu kan kita nanti bakal tahu si developer itu punya promo apa gitu. Kayak misalnya ini ada promo AC gitu kan, lumayan. Terus kadang ada promo furnitur, ada elektronik ya, kadang ada yang TV, kulkas gitu, ada juga yang sepeda gitu. Jadi kalau bisa teman-teman beli rumahnya jadi pihak pertama aja gitu, dan nanti saat pengambilan sertifikat juga gak ribet kalau developernya itu langsung biasanya sih langsung nama debiturnya gitu. Jadi nanti langsung nama teman-teman sertifikatnya tuh. Kalau take over kan masih nama pihak pertama, dan itu teman-teman harus ada proses balik nama gitu. Jadi ya mungkin segitu, ada beberapa resiko yang aku sampaikan tadi, dan mungkin saran dari aku, teman-teman diusahakan untuk jadi pihak pertama aja, langsung beli ke developer aja sih kalau kata aku gitu. Tapi kembali lagi keputusan ada di teman-teman gitu. Aku di sini cuma sharing pengalaman aku beli rumah secara
take over. Nah, itu tadi sedikit cerita tentang pengalaman aku membeli rumah secara over kredit atau take over KPR. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada teman-teman dan keluarga yang mau beli rumah secara take over atau over kredit KPR. Pastikan harus dipertimbangkan kembali resiko-resiko yang mungkin akan terjadi. Mungkin segitu dulu video dari aku, semoga bermanfaat. See you in the next video. Jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.